Pemirsa, kembali saya Rudian Danu hadir menyapa Anda dalam spesial dialog. Kali ini kami akan membahas mengenai peran media dalam penanggulangan bencana dan perubahan iklim. Dan inilah spesial dialog selengkapnya. Dipersembahkan oleh letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng bumi menyimpan banyak potensi bencana alam yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Peran media serta teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan dalam mengedukasi masyarakat tentang bencana dan perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, sehingga dapat menjadi solusi dalam adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana. Sejauh manakah peran media dan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ini? Serta langkah apa yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan peran media. Dan saat ini di studio telah hadir Freddy Hatulung, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kemenkominfo. Pak Freddy, ini kalau kita bicara soal bencana ini belum mengarah ke peran medianya, tapi kalau kita bicara soal bencana di Indonesia, ini memang kita ini negara yang sangat rawan dengan bencana. Ya, sebagai gambaran saja Bung Rudi, bahwa di Indonesia sekarang ini terdapat tidak kurang dari 500 gunung api. 500 gunung api ya? Betul, 129 diantaranya sekarang ini dalam posisi aktif ya. Tersebar di Jawa, di Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kepulauan Maluku. Belum lagi kalau dari segi jenis-jenis bencana, kita cukup lengkap. Mulai dari tsunami, gempa bumi. Ini jenis bencana ya, kita lengkap di jenis bencana. Betul, bahkan ada istilah sekarang Indonesia disebut sebagai supermarket bencana. Saking lengkapnya. Jadi saya pikir ini kalau, apa aja ada di situ ya. Betul sekali. Ada apa aja tadi Pak Freddy? Kita mengenal ada tsunami, ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada banjir, ada rob, ada angin puting beliung, ada gunung meletus, kekeringan dan lain sebagainya. Ini adalah berbagai macam variasi mengenai kebencanaan kita. Tapi tentunya kita melihat ini bukan hanya sebagai bencana yang perlu diratapi, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mengatasi masalah-masalah kebencanaan ini. Dan dalam konteks itulah saya kira sangat relevan topik yang diambil pada malam hari ini, di mana konteks edukasi publik di dalam pembelajaran mitigasi kebencanaan ini menjadi amat sangat penting. Iya, tadi kalau dikatakan tadi ada 500 gunung api, 129-nya itu masih aktif. Kalau kita ini mereview ke beberapa waktu ke belakang ini, kalau nggak salah Gunung Slamet juga sudah siaga. Terus sebelumnya juga ada Gunung Kelut, terus Gunung ada Slamet, Gunung Slamet, terus ada beberapa gunung dan lain sebagainya. Aduh, ini luar biasa. Sebetulnya itu juga sedikit mengkhawatirkan juga, terutama bagi warga-warga di sana ya. Nah, selain itu juga tsunami, kita ingat 2004 kalau saya tidak salah, itu luar biasa akibatnya. Dan akibat dari bencana alam ini memang masih terus mengancam hingga saat ini. Betul. Jadi dalam catatan kami dalam satu dekade terakhir ini sudah terjadi tidak kurang dari 10.648 bencana alam di Indonesia. Macam-macam ya, bisa karena banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, kekeringan, gempa, tsunami, dan korbannya sudah menjangkau tidak kurang dari 274.000. 274.000 korban. Yang terbesar memang pada waktu tsunami yang melanda Aceh, yang mengakibatkan tidak lebih dari 170.000 korban yang meninggal. Dan ini menjadi menarik, topik ini menjadi menarik karena jangan lupa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kurang lebih 17.000 jumlah pulaunya. Ini juga harus dipikirkan adalah yang kadang-kadang menjadi bencana tersendiri yang kita sebut dengan logistic nightmare. Logistic nightmare, apa itu? Logistic nightmare ini adalah bagaimana dalam konteks satu bencana yang terjadi di daerah-daerah terpencil, terjadi di berbagai macam pulau, mobilisasi bantuan itu bukan hal yang ringan. Kita bisa lihat biasanya terjadi keterlambatan karena jarak, karena kondisi alam dan terisolasi segala macam. Saya ingat waktu pas tsunami Aceh juga Nias itu sangat sulit sebetulnya. Betul sekali. Logistiknya masuk ke sana. Ini adalah beberapa contoh bagaimana pentingnya. Oleh karena itu kita sudah memiliki dari aspek kelembagaan, sekarang ini sudah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sudah dimiliki di tidak kurang di 33 provinsi. Implementasi pendidikan pengurangan risiko bencana di sekolah ini juga bagian dari proses pembelajaran bagaimana memperkuat ketahanan masyarakat terutama dalam menghadapi kondisi bencana yang sangat bervariasi. Nah, yang tidak kalah pentingnya karena kita akan mengarah berbicara peran media tentu adalah yang kita sebut dengan suatu sistem kebencanaan yang sudah dilengkapi dengan early warning system yang mampu memberikan aba-aba dalam waktu yang relatif singkat. Masyarakat harus sudah tahu apa yang harus dilakukan. Early warning system ini menarik sekali sebetulnya. Kita sering sebetulnya waktu pas setelah tsunami, setelah itu kan banyak orang bicara soal early warning system. Betul. Nah, ini sebetulnya
barang apa sebetulnya early warning system ini? Apakah ini sebuah sebuah alat teknologi tinggi yang dipasang untuk memberikan peringatan kepada kita ketika ada gejala-gejala yang aneh di alam ini, atau bagaimana? Early sebetulnya? warning system kalau dikaitkan dengan media ya, memang ini dalam bentuk teknologi yang bisa memberikan respon reaksi dalam waktu yang relatif singkat. Sekarang ini kita exercise dalam waktu relatif singkat, misalnya untuk tsunami, early warning system kita sudah memiliki sistem yang dalam waktu tidak kurang dari katakanlah 5 menit. Ini sudah bisa memberitahu kepada masyarakat sebelum tsunami itu tiba, sudah bunyi misalnya alarm dan lain sebagainya yang memberitahu kepada masyarakat akan bahaya tsunami misalnya. Jadi early warning system ini, tapi kita lihat lebih secara luas. Di satu pihak adalah dalam sistem dengan pengaruh teknologi yang tapi tidak kalah pentingnya juga adalah tanda-tanda lain ya, seperti kita ketahui ternyata juga ada berbagai macam kearifan lokal yang kemudian dengan mengamati gejala alam masyarakat relatif sudah tahu apa yang akan terjadi misalnya di dalam konteks tsunami. Misalnya satu contoh dengan laut yang mulai mengering dan lain ke dalam, mereka sudah tahu akan terjadi sesuatu yang lebih berat misalnya nanti di kemudian hari, tapi di kemudian waktu maksud saya. Artinya masyarakat juga harus diberikan semacam pendidikan kebencanaan seperti itu. Bencana dalam konteksnya sebenarnya bencana alam yang saya maksudkan itu baru kita sebut bencana pada saat dia mengancam eksistensi manusia. Sebuah bencana katakan tanah longsor kalau terjadi di pulau yang tidak berpenduduk atau tsunami yang menghantam pulau yang tidak berpenduduk, barangkali kita tidak menyebutnya bencana. Dia menjadi bencana pada saat dia mengancam kehidupan manusia, kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, yang paling penting dalam mengukur besar atau kecilnya sebuah bencana adalah di dalam konteks korban yang mungkin, potential victims yang mungkin akan terkena kepada masyarakat tersebut. Ya, artinya masyarakat juga harus dilindungi bukan hanya dari dari segi responnya, tapi juga preventifnya juga dia harus diberikan. Gitu. Pak Freddy, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti.